Apa kabar warga? Jumpa lagi dalam program Dua Jempol yang doyan ngerjain orang-orang inspiratif untuk bisa dapat ilmunya ya warga. Nah warga, di edisi kali ini kita akan jalan-jalan ke wilayah Surabaya Barat. Tepatnya di Pondok Benowo Indah RT 5 yang berlokasi di Kecamatan Pakau warga. Ada apa di sini? Ya, selain lingkungan yang bisa dijadikan percontohan, juga beragam inovasi lingkungan yang ada di sini, ternyata para karang taruna di wilayah RT 5 ini memiliki sebuah inovasi luar biasa yang dikenal dengan nama Rumah Cacing. Ya warga, Rumah Cacing. Dengar namanya saja, kita sudah membayangkan ribuan ekor cacing tanah yang berlendir dan klimprek-klimprek kata orang Jawa warga. Memang warga, benar di sini, di Rumah Cacing ini, para karang taruna RT 5 sukses menginisiasi peternakan cacing dan bisa menghasilkan untuk diri mereka sendiri. Cacing tanah yang memang memiliki banyak keunggulan selain untuk pertanian ini menjadi pilihan bagi karang taruna di sini untuk dicoba dikembangkan. Ceritanya pun sangat panjang dan berliku dan tentu saja tak langsung menuai hasil. Namun, pelan tapi pasti kegigihan karang taruna yang dibantu oleh para kader lingkungan di sini mendapat perhatian dari Wali Kota Surabaya yang akhirnya memberikan bantuan kepada mereka. Bantuan berupa rak dan bibit cacing ini kini jelas menambah stok dan bisa semakin membakar semangat para karang taruna di sini untuk semakin konsen mengembangkan usaha mandiri ini. Penasarankah warga? Ada cerita seru apa saja yang bisa kita dapatkan dari RT 5 Perumahan Pondok Benowo Indah ini? Setelah jeda kami akan kembali ya, jangan geser channel Anda. Warga, saya sudah tak sabar untuk berbagi cerita dengan Anda bagaimana keseruan saya berada di tengah-tengah orang-orang inspiratif yang datang dari RT 5, RW 3, oh kebalik ya warga ya. Langsung saja yuk. Ya, seperti sudah saya sampaikan di segmen pertama, seperti biasa, pemaparannya panjang kali lebar begitu ya, soal bagaimana teman-teman muda yang berkarya di wilayah, salah satu wilayah luar biasa di kawasan bagian barat begitu ya, Surabaya Barat. Ini tepatnya saya berada di Pondok Benowo Indah, Blok A4, RT 5, RW 11. Di sini teman-teman karang taruna kita yang luar biasa, mereka memiliki sebuah kreasi begitu. Mereka memiliki sebuah cara untuk memberdayakan diri mereka masing-masing dengan berteman dan mencintai makhluk hidup bernama cacing. Bener mas? Bener. Terus ya. Apa namanya kalau bukan cacing? Nama ininya belada. Osteoporosis, Rumbricus rubellus. Wangel. Wis cacing ngono ya. Oke, ya. Saya minta tepuk tangannya dulu dong. Ini yang jelas ada insiden sebelum saya datang ke sini karena saya hampir saja di masa begitu ya, karena memang saya terlambat dan untungnya saya sudah berada di tengah-tengah orang-orang luar biasa yang di edisi kali ini akan kita habisi begitu ya, akan kita tanya apa dan bagaimana kok bisa mereka bisa bersahabat dengan cacing, terutama juga teman-teman muda karang taruna kita berteman baik dengan lingkungan. Di sebelah saya ini ada Bu Ketua RT. Betul ya Bu? Yes. Juga enggak apa-apa Bu. Yes, enggak iya, enggak masalah. Juga termasuk karang taruna kecamatan, betul? Di kecamatan?
Kecamatan Pakal. Di Kecamatan Pakal, saya juga anggota Karang Taruna Kecamatan Pakal. Juga saya itu ya apa ya? Apa? Ya Seksi sibuk. riwa-riwi. Oh, riwari setrika ya. Dengan Bu kenalan. Bu namanya? Nama saya Bu Husnul. Kebetulan saya ini Ibu Ketua PKK di RT 5. Oh, Ketua PKK RT 5. Dan juga Ketua saya RT itu juga. Ketua RT kan Bapak. Ibu Ketua RT. Ketua PKK. Oh iya sih bener. Ya apa sih? Terus. Kebetulan saya juga apa itu bina anak-anak Karang Taruna di RT 5. Dan dimintai tolong juga dari Karang Taruna Kecamatan juga untuk apa yang memotivasi juga. Motivasi teman-teman Karang Taruna yang lain. Tarik nafas Bu, buang pelan-pelan. Dalam kamera derawat ke rupanya wah banget. Orang biasa. Sombong ya. Pak RT yang saya Pak RT ya. Pak RT guyah. Nah, di sebelah saya ini adalah ini juga yang paling rajin seperti netra yang lain. Iya. Iya teman, benar. Sebenarnya kalau ketua Karang Tarunanya itu Mas Rizky ini ketua Karang Taruna RT 5. Untuk Mas Rizky, salam kenal Mas. Kita sama-sama hitam. Alhamdulillah. Percayalah Mas, wong ireng digoleki wong Mas tenang ae. Ireng-ireng tandang sing kayak pentino ya Mak Nyus. Kalau ini Mas Haris ini sang motivator cacing. Wah, berarti sing sering WA sampai cacing. Iya, benar ya. Umek-umek ya. Hobi kok ngemek-ngemek. Wah, iya. Loh, ya nyaut cari ini. Dengan Mas siapa tadi? Mas Haris, Mas Rizky. Oke, sebelum saya ke Bu Gusnul, saya mau ke teman-teman Karang Taruna kita dulu. Karena di beberapa episode 2 Jempol kita sudah mengulas habis bagaimana teman-teman Karang Taruna di wilayah Surabaya yang lain, di kelurahan yang lain juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa teman-teman muda Karang Taruna Surabaya sudah mulai berani kembali unjuk gigi setelah cukup lama mati suri, betul ya? Oke. Terutama di mana? Kecamatan Pakal. Bahasa aku melit. Mati suri marahnya, tutup mati suri gitu. Oke, Mas. Sebelum menerima bantuan dari pemerintah kota untuk rak dan juga bibit cacing, sudah lebih dulu melakukan. Iya. Nah, siapa yang awalnya menginisiasi kok kudu cacing, kok harus cacing, kenapa bukan coro? Guyune mek ngono tok. Jawabin Mas Boy. Sampai ngelawat terus. Lho aku gak ngelawat, pancen aku ngene iki lho, piye sampean niku? Ayo. Ya kenapa ya? Karena ketika bersih-bersih bikin trap, cara yang paling mudah dan bisa dilaksanakan oleh orang-orang banyak itu adalah budidaya cacing. Budidaya cacing. Karena dari cacing itu bisa dimanfaatkan semua, antara cacingnya atau kotorannya. Cacingnya maupun kotorannya, begitu. Kalau boleh tahu, cacingnya untuk apa, kotorannya untuk apa? Kalau cacingnya macam-macam, ada yang buat bahan kosmetik. Cacingnya? Iya. Bahan kosmetik. Nah, awalnya susah nggak Mas? Sebelum kita akan flashback sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah kota, susah nggak? Karena apa ya? Selain pasti memulai dari nol. Terus teman-teman ini kan juga masih muda. Hitungannya luwe anak cangkruk nang warung kopi ambek kerja di luar berkarir ketimbang ngurusi cacing. Meskipun sebetulnya cacing itu bisa menjadi sampingan sampingan begitu ya. Susah enggak awalnya? Awalnya susah, kita sempat gagal juga karena kita kan belajarnya juga otodidak dari internet, kita belajar ternyata nggak semudah yang dilihat karena banyak juga faktornya, antara lain kelembapan. Karena di Surabaya memang cuacanya memang panas, kelembapan itu menjadi salah satu faktor utama. Terus kedua untuk hama yang paling merusak tikus yang merusak cacing itu tikus. Sudah seperti itu. Tikus seperti itu, tuas aku seperti itu, seperti saya maksudnya ya. Oke. Berarti dia sudah mengatai saya tikus. Sebagai ketua. Ya, sebagai ketua Karang Taruna begitu ya. Teman-teman Karang Taruna di RT 5. Ada berapa orang? Ada 25. 25. Jumlahnya cukup banyak. Seperti apa kemudian menggerakkan teman-teman selain sayang dengan lingkungan tempat tinggal mereka juga menyayangi cacingnya? Nah, pertama itu saya kalau ada acara ngumpul senyum sih, ambil senyum. Nah. Lanjut? Nah,
ada rapat gitu, saya pancing, ayo anak-anak kumpul. Pakai cacing, Ngopi. mancingnya pakai Maksudnya kok ngajak kan anak-anak zaman sekarang kan sukanya ngopi. Saya pancing, ayo ngopi. ayo ngopi. Karo arek-arek kopi ono cacingnya ya. Diombe ae. Cao iku men. Aku Cido enggak mas ngopi mas, nggak Cido boleh. Hasil rapat nanti fokusnya kalau mati manteng mari rapat, ngopi dan cacing lagi. Oh, ngopine ambek cacing. Ya. Kopi cacing. Kopi cacing. Bahasa ini campur-campur ini. Ini campur-campur bahasa tapi menarik begitu ya. Yang jelas apapun yang sudah dilakukan teman-teman Karang Taruna dari wilayah RT 5 ini juga sangat menginspirasi kita semua bahwa awalnya sudah belajar atau tidak, ya mengawalnya juga melalui kas mandiri dan akhirnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota dan akhirnya sekarang punya kesempatan untuk melebarkan sayapnya supaya makin banyak dan bisa menularkan ilmu yang dimiliki untuk wilayah-wilayah yang lain begitu ya. Sebelum kita break, saya ke Bu Kusnul singkat. Bu Kusnul, saya yakin ini juga Karang Taruna kan? Ya. Ya, dua ini kan Karang Taruna juga. Ya. Itu Karang Taruna, ini Karang Ini. untuk senior. Buat gue. Itu juga senior ya, karena 45 itu batas maksimal dan masih disebut Karang Taruna. Berarti jenengan belum 40 ya? Belum. Masih alhamdulillah 20 tahun saya 16. Tambah kita bujuke. Wis, siso ta jare. Wah, bagus tuh. Melihat teman-teman, otomatis kan ada kebanggaan secara personal kan. Jenengan juga Karang Taruna Kecamatan Pakal ya. Nah, apalagi Surabaya sendiri mulai di beberapa wilayah Karang Tarunanya meletek begitu, mulai keluar dengan inisiatif masing-masing ya, jebret begitu ya. Nah, seperti apa melihat teman-teman di sini? Loh ya monggo lah, suwun ya monggo. Kita kok barang nang suwun. Sebelumnya saya terima kasih. Coba pidato lo ya. Terima kasih kepada Ibu Wali Kota yang telah Bu, makasih ya Bu. Fasilitasi kita. Iya, terus sampai itu Risma itu loh. Iya. Makasih Bu. Terus Pak Camat, Pak Lurah Bapak Jerawat terutama. Support banget ya Bu. Oh iya. Terus Bapak kasih pembangunan kecamatan, kasih dari kelurahan juga Bu Seh, Pak Edi, Mbak Erna, sebutkan satu-satu ya, sih. semuanya dan terima kasih. Awas langsung guyon ya Allah. Terus Terima kasih. Nah, terutama itu Mas Arif An, Ketua Karang Taruna Kota yang sekarang lagi menunaikan ibadah haji. Ya, semoga menjadi haji yang mabrur. Cak Robi yang sudah ngasih kita kesempatan untuk bertemu dengan Mas Agung yang Caem ini ya. Iya. Makasih loh Bu Kusnul ya. Terutama warga dari RT 5 yang sangat support sekali dengan adanya budidaya cacing. Ya semuanya lah kegiatan yang ada di RT 5 ini. Tanpa warga kita juga nggak bisa. Mantap. Ini gila kakek gubuli cacing. Ngomongan. Sebelum kita rehat, yang jelas ini kan startnya sudah bagus, sudah dapat perhatian dari pemerintah kota. Kedepannya, Bu Kusnul sendiri bersama dengan teman-teman Karang Taruna ini mau dibikin seperti apa? Kalau melihat yang dijelaskan tadi manfaatnya banyak sekali, mau dibikin seperti apa? Apanya itu cacingnya lah? Bukan Bu, ngopinya ya cacingnya. Gimana? Kalau untuk sementara ini kita masih fokus ke budidaya aja, pengembangan aja gitu loh. Nanti mungkin untuk kedepannya lagi ya barangkali kita buat kopi cacing itu Mas. Supaya anak-anak itu juga punya penghasilan lagi selain dari budidaya cacing ini kita itu dapat mengolahnya jadi kopi cacing itu. Dan juga sekarang itu kan mulai merambah menjadi pupuk cacing, yaitu bekasnya cacing. Dan sekarang ini seperti ini. Dan alhamdulillah ini bekas sudah cacing, bekas kucing, bekas mercing sudah Mas ini. Kalau ini sudah banyak yang buat yang make ini banyak yang menggunakan sudah ini digunakan dan ini. Bagus ini juga salah satu produknya andalan ini ya. Ada contohnya yaitu di depan
di depan itu kan ada dulu kan pernah kita itu dapat nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, emang nggak kayak maaf sih Bu. Kita kan dapat juara 3 waktu ada lomba tahun lalu urban farming dan kita pakai pupuk kacing ini dan alhamdulillah memang nyoto subur banget. Kayak sampean Bu ya. Iya. Mantap. Nah, nanti dalam sampean pisan. Temen ngejak delok iki. Waduh, tapi yang jelas ini adalah percakapan episode 2 Jempol Saya yang paling luar biasa karena memang saya bisa berada di tengah-tengah sosok-sosok inspiratif yang tentu saya bisa memberi Anda sebuah pelajaran baru. Setelah ini, setelah jeda, kita akan masih dengan Bu Kusnul dan juga Mas Haris ya. Mas Haris. Kita akan ketemu dengan Pak Camat. Kita akan samperin beliau karena memang kondisinya sedikit tidak memungkinkan untuk kita ajak jalan-jalan jauh. Kita akan sambil cari tahu sebetulnya supportingnya dari kecamatan sendiri seperti apa dan bagaimana respon dari Bu pemangku kebijakan begitu soal apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Karang Taruna. Setelah jeda kami akan kembali, jangan kemana-mana. Tuh kan warga, seru kan, lucu, dan banyak terima kasihnya. Nah, setelah jeda masih ada lagi keseruan lain. So, don't go anywhere. Ojo nang dindi. Jangan kemana-mana ya warga. Dukungan yang terus mengalir memang diakui melecut semangat anak-anak Karang Taruna di wilayah RT 5 ini. Seolah ingin terus berkarya, ke depan budidaya cacing ini sudah siap untuk diolah menjadi banyak kegunaan. Ya, kita sudah berada di bagian lain. Kalau tadi ini bisa dibilang apa Mas? Rumah cacing. Rumah cacing juga dijadikan tempat nongkrongnya teman-teman Karang Taruna ya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol di sini. Nah, selain itu ini adalah sudut di luar, termasuk ada hidroponik, kemudian juga ada budidaya tanaman, urban farming dan lain sebagainya. Mas, seberapa sulit kalau bicara soal memberdayakan teman-teman, mengajak konsisten itu yang susah. Ya. Kalau merawat cacing yang tidak mobile, dia ada di dalam satu ruangan, tapi butuh perawatan yang ekstra, mungkin secara teoritis mudah. Tapi kalau untuk yang lain-lain, contohnya seperti lingkungan, apakah Karang Taruna juga terlibat? Karang Taruna juga terlibat. Karang Taruna juga terlibat aktif untuk merawat lingkungan. Biasanya bentuknya seperti apa? Karena kader lingkungan juga ada kan. Nah, Karang Taruna bentuknya seperti apa? Teman-teman itu juga sayang juga dengan lingkungannya. Kalau kita juga merawat lingkungan, karena kita kan juga punya cacing, kita juga ingin lingkungan itu bagus. Ya, merawat juga. Merawat. Kalau ada sampah-sampah juga termasuk menyadarkan diri sendiri. Nah, contoh Karang Taruna yang bagus begitu ya. Betul. Sudah nggak usah ucapan terima kasih lagi. Awas sama ucapan terima kasih lagi, Bu. Kalau bicara soal sekarang sudah perhatian dapat dari Pemkot, kan? Otomatis teman-teman Karang Taruna motivasinya sudah semakin terbakar, begitu ya. Padahal di sisi lain lingkungan ini para kader juga semangat merawat dengan baik, begitu. Susah nggak mempertahankannya? Jenengan juga sebagai ketua PKK. Kalau soal lingkungan, insya Allah itu selama ini ya, yang saya geluti selama ini itu enggak. Orang-orang warga itu kalau pagi nyapu ya nyapu semuanya gitu. Karena secara habit sudah iya, terbentuk itu ya? sudah sudah tumbuh dari hatinya sendiri timbul hatinya masing-masing. Tumbuh dari hatinya masing-masing. Ngomong tumbuh dari hatinya masing-masing timbul. Pak RT, gelendot Pak RT. Bu RT. Terima kasih. Kita sambil jalan Bu ke sana, Bu. Kalau kita bicara soal bagaimana respon dari pihak kecamatan dan juga kelurahan, ini sudah rawuh budayanya Pak Camat. Nah, yang menarik di tengah kondisi beliau yang tidak sehat begitu ya, tapi mau hadir di sini untuk melihat bagaimana wilayah RT 5 betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apa kabar, Pak? Baik. Bapak semua sedaya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kopi ini. Mas ya Karang Taruna? Iya. Iya, Karang Taruna. Iya. Lah kok nyasar nang kono? Kanca-kancane nang kono sampean nang kono. Tamu ini. Tamu, Mas. Tamu Tamu, saya. Mas. Karang Taruna kehormatan ini. Bos saya, Bos. Mas sampean berdiri di belakangnya Bos. Sampean kawal jangan sampai tiba mengguri ya. Oke. Ada Mas? Iya. Salah satu hal yang paling luar biasa adalah terbaru ada rumah cacing, budidaya cacing yang tentu saja ke depan bisa memberikan penghasilan begitu. Berapapun dan bagaimanapun caranya tergantung teman-teman Karang Taruna yang muda-muda ini seberapa istiqomah mereka. Iya. Nah, dari kecamatan sendiri khususnya dari Pak Camat melihatnya seperti apa? Ini sebuah sebuah kemajuan yang patut sangat kita banggakan ya, terutama untuk adik-adik kita Karang Taruna yang notabene pejuang-pejuang muda ya, Yang seharusnya mereka sibuk dengan sekarang itu aktivitas dirinya sendiri begitu lagi ya. musim gadget, lagi musim kenakalan remaja ya, kebut-kebutan di mana-mana narkoba. Tapi kita lihat pemuda di wilayah ini punya karakteristik yang lain, punya keinginan, kemauan untuk mengembangkan diri, berkarya ke arah yang positif, dengan mengembangkan budidaya cacing ini, termasuk juga ada di dalamnya itu jamur, hidroponik, dan ini ada yang ciri khas itu tanaman mint, ya. Ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Mereka sudah bergerak di bidang yang positif untuk ukuran mereka. Nah, skupnya kalau kita bicara, bicara soal cacing, skupnya masih ada di RT 5. Begitu ya, benar ya Bu Gusnul ya? Seperti apa Pak Camat kalau misalnya nanti ingin dikembangkan otomatis? Justru itu. Pekerjaan paling mudah itu adalah nyontoh, copy paste, nggak perlu mikir ini bagaimana. Nah di RT 5 ini para pemudanya sudah mempelopori, sudah jadi pioner. Ya gitu sudah jadi pioner. Di mana pemuda-pemuda yang lain tentunya akan dengan mudah ini diduplikasi. Ya kita berharap ini nanti bukan hanya di RT 5 RW 11. Tapi bisa berkembang di seluruh Babat Jerawat, bahkan di seluruh kecamatan Pakal. Betul. Ya? Bisa berkembang Bisa berkembang. Betul. Dan sesuai dengan kultur dan karakter masing-masing daerah. Betul, masing-masing wilayah. Masing-masing ini juga bisa menjadi garis bawah bahwa apa yang disampaikan Pak Camat copy paste. Niru itu gampang. Nah, itu juga sebetulnya kode keras untuk pemuda-pemuda yang lain. Justru kelebihan dari mereka yang copy paste itu, mereka bisa menemukan itu dia. Di mana kekurangan dan berpikir untuk bagaimana menciptakan kreativitas yang lain. Betul. Jadi misalnya, mungkin bukan hanya bicara budidaya cacingnya nih. Ini cacing ini kelemahannya di mana? Mungkin pembiayaannya atau mungkin kendala-kendala apa dalam mengembangkan ini mereka bisa gali itu. Selain itu mereka bisa ciptakan cacing ini setelah ini dikemas jadi apa? Produk yang lebih bermanfaat lagi, bukan hanya murni cacing saja begitu ya. Nah, termasuk bisa dibilang memberi semangat, juga bisa dibilang dipecut ini sama Pak Camat. Ayo, Karang Taruna wilayah yang lain jangan hanya mengcopy paste saja apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna di wilayah RT 5. Buktikan kamu bisa. Nah, ya, itu dia. Bisa. Wong masih muda kok nek nang warkop, apa ya masa sampai tua nang warkop. Apa itu lah koyo masih gul. Leket mawar, ngomongin tamu. Berat. Bagus tuh. Ini mumpung ada Pak Camat dan juga ada bapak-bapak di sini yang luar biasa, warga tadi juga sudah sangat banyak sekali di sana. Pesan apa yang ingin disampaikan khususnya? Jelas ini kan satu RT dari RW 11. Ada RT yang lain, ada RW yang lain, seperti Pak Camat tadi bilang, bahkan kalau bisa di seluruh kecamatan.
Pesannya seperti apa? Monggo datang ke sini, bawa cacingnya diseruput gitu. Monggo. Pesen loh Bu, bukan ucapan terima kasih loh ya. Bisa kamu. Ayo. Bisa. Pesen positif Bu. Cok, terima kasih, mesti ucapan terima kasih. Ayo. Kita tuh hanya bilang gini aja. Semua itu bisa. Asalkan mau. Nah, semangat, nah, kemauan ada, pasti bisa. Pasti bisa. Nah, Dan yang jelas itu membuktikan bahwa meskipun Manas, kader lingkungan tetap ayu-ayu, apa-apa tetap ganteng-ganteng, Karang Taruna pun tetap ganteng-ganteng. Nah, jadi bagi terutama kader lingkungan. betul. Alah, gak kelem kalah kader lingkungan. Padahal banyak sekarang anak-anak muda yang buat apa? Karang Taruna nggak ada gunanya. Kita muncul hanya 17-an saja. Salah. Ingat, Kota Surabaya sudah banyak yang muda-muda seperti salah satunya Mas Haris ini. Ini masih salah satu kalau kita bicara jumlahnya mungkin ratusan yang luar biasa seperti Mas Haris juga teman-teman di wilayah RT 5. Terima kasih banyak. Saya sudah diizinkan mampir meskipun tadi ada insiden sedikit. Tul. Mampir saja ya. Tul. Aku sakit ketak Pak Camat. Aku mau. Tambah satu. Ya, monggo. Yang muda, yang berkarya. Oh iya, lali. Yang muda, yang berkarya. Ingat, kalau ada yang bilang Karang Taruna itu hanya yang muda-muda aja Karang Taruna. 45 di bawahnya masih terhitung Karang Taruna. Ya, terima kasih Bu Kusnul, Mas. Terima kasih, salam untuk semua. Terima kasih Pak Camat, Pak Terus. Terima kasih semua. Kita sudah buat yang muda yang berkarya opera. Oke, mantap. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya, semangat ya. Saya masih akan nanti jalan-jalan lagi ke wilayah-wilayah yang lain. Tentu saja saya masih punya banyak sekali informasi apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna kita yang luar biasa. Banyak sekali. Ini adalah salah satunya juga menginspirasi. Boleh, siapapun main ke sini dengan welcome. Kader lingkungan dan teman-teman Karang Taruna akan menerima tamu untuk tanya-tanya informasi. Bahkan kalau ingin belajar juga diberikan secara cuma-cuma. Terima kasih sekali lagi semuanya. Saya pamit, kita ketemu lagi di episode yang lain. Salam 2 jempol. Tuh, saya yakin warga masih akan banyak lagi muncul hal-hal positif dari rekan-rekan Karang Taruna kita dari seluruh pelosok Surabaya. Kita tunggu saja ya, ada apa lagi besok.